Oke, kita kejar CC-nya dulu cuy. Dan di sini kalian tahu kan, kalau kena damage CC itu tidak terlalu sakit cuy untuk Uranus ini. Oke, kita coba ini aja, Cyclops-nya aja cuy. Soalnya dia gimana? Terlalu cepat untuk CC larinya. Oke, dapat cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bangkit. Oke, jadi kali ini aku akan membahas hero Uranus lagi cuy. Dan mohon maaf aku jarang sekali upload hari-hari ini. Oke, aku lanjutin lagi. Dan untuk pembahasannya, bentar, ini ada cicinya dulu cuy. Kalau lawan cici di early ini kalian jangan maju-maju aja cuy. Kalau kalian maju-maju ya kalian cukup kena damage dari skill satunya itu satu atau dua, pokoknya nggak boleh banyak-banyak lah sebelum Dreadnought armor kalian jadi cuy. Oke, sesuai di thumbnail yaitu tentang job dashnya si Uranus. Jadi untuk pembahasannya ini tentang job dashnya aja ya. Jadi untuk job dashnya ini tidak untuk Uranus saja, tetapi untuk semua hero yang ada di ESP aja ya, biar entar kalian kalau kalian tidak memakai Uranus tetap bisa menggunakannya ataupun masih bermanfaat lah untuk konten ini. Jadi gitu aja. Oke, untuk job dash ini sebenarnya kalau dijabarin ini ya hampir mirip dengan cara mainnya cuy, tetapi lebih kayak gimana ya, ya kayak lebih kompleks gitu loh. Kalau di early itu harus ngapain saja, terus di early itu tidak boleh gimana, ataupun kalau sudah masuk mid game itu harus gimana cara mainnya kalau main ESP. Dan sedangkan kan ESP itu bermacam-macam lah untuk hero nya itu, maksudnya bermacam-macam ini gini, ada hero yang bertipe kayak split push, terus kayak durability ataupun kuat. Itu jadi kayak hero-hero itu cara mainnya itu sudah berbeda cuy. Kalau sudah masuk kayak late game ataupun mid game ataupun masih di early game, jadi untuk gameplaynya itu setiap hero itu nggak sama. Jadi kayak gitu, kenapa ini aku bahasnya tidak hanya Uranus saja melainkan semua hero yang ada di ESP aja ya. Oke, aku lanjutin ke pembahasan yang saat di early game. Jadi kalau di early game itu yang wajib kalian pahami kalau kalian itu memakai hero ESP, yang pertama itu jangan pernah sampai mati cuy. Jadi untuk menit-menit awal itu jangan sampai pernah mati ya, intinya jangan sampai mati lah, yaitu entah di menit mulai di menit ke 1 sampai 5 jangan sampai mati, intinya itu. Kenapa bang kok nggak boleh mati kalau di menit-menit awal? Jadi gini, hero ESP ini kan adalah hero, intinya hero penting lah pas saat war. Kenapa? Karena pas saat war ataupun pas turtle, otomatis hero ESP ini adalah hero badan ataupun hero depan. Jadi hero depan ini harus kuat ataupun bisa dibilang harus memiliki level yang tinggi cuy, agar bisa nebe teman-teman kalian. Jadi usahakan untuk early gamenya kalian jangan sampai mati. Kenapa di setiap kontenku Uranus ini aku selalu menyarankan kalian itu menggunakan kayak item Dreadnought armor, terus silent robe ya, intinya itu cuy ya, kalian agar tidak mati di early game. Jadi kalau kalian mati di early game, otomatis pas saat perebutan turtle kayak gini ini akan kalah cuy tim kalian, soalnya nggak ada yang nebe ya. Mau nebe gimana, kalian itu kalah level terus kalah item karena gampang mati. Jadi untuk early gamenya kalian nggak boleh mati. Oke, aku lanjutin ke tips cara main yang kedua saat di early game. Oke, ini aku clear minion dulu cuy, bentar, di sini ada cicinya. Oke, untuk tips yang kedua pas di early game, hati-hati di menit 1.30 sampai 1.40-an. Pokoknya di menit-menit itu kalian itu harus hati-hati. Kenapa bang kok harus hati-hati? Biasanya di menit-menit itu jungler itu sudah level 4 cuy, dan biasanya itu rotasinya ke ESP. Tetapi untuk rotasi ini biasanya kalau musuhnya itu sudah kayak
Mythic Immortal ataupun Mythic Glory pasti rotasinya ke ESP. Kenapa? Karena kalau ESP-nya itu kalah level ataupun gimana ya, intinya kalah item lah, itu akan memudahkan mereka untuk nge-turtle cuy. Soalnya gak ada TBA-nya. Jadi pas menit-menit itu kalian itu harus hati-hati. Itu adalah tips yang nomor 2. Dan di sini ada Cyclops-nya, aku incar dulu cuy. Oke, dan ini dapat Cyclops-nya. Oke, aku lanjutin ke tips di early game yang nomor 3. Jadi tips di early game yang nomor 3 ini, kalian itu harus pas turtle, kalian itu harus bisa megangin retri musuh cuy. Yaitu intinya megangin ini ya, entah kalian usir ataupun pokoknya kalian tempel terus pas di early game pas ada turtle untuk junglernya itu. Tujuannya agar jungler musuh itu tidak bisa ngeretri turtle-nya. Ya kalian jangan bantu turtle tetapi malah ngerusuin jungler musuh aja. Pokoknya inti cara mainnya ESP itu kayak gitu. Dan ini biasanya diterapin kayak ya di Mythic Immortal, Mythic Glory, bahkan MPL dan MDL. Cara mainnya ini kayak gini cuy. Yaitu pokoknya pas ada turtle itu mereka si ESP ataupun ya intinya ESP laner lah, itu pasti megangin si jungler musuh cuy. Pokoknya semua skill dikeluarin untuk jungler musuh biar tidak bisa ngeretri. Jadi gitu ya untuk tips ataupun cara mainnya di early game. Oke, aku lanjutin kalau sudah masuk mid game cuy. Oke, ini ada Cyclops-nya. Dan untuk di mid game ini ada 2 tipe hero cuy yang di ESP. Jadi kalau kalian itu menggunakan kayak tipe hero durability ya, contohnya kayak Zhuzong, Terizla, Uranus, Lapu-Lapu, kalian nggak usah nge-clear minion, nggak apa-apa ya, kalian chat aja kalian suruh nge-clear minion. Tetapi ini biasanya diterapinya ya kayak kalian pas mabar ataupun kalian kalau sudah Mythic Glory ataupun Mythic Immortal ataupun di MPL pun begini cuy. Jadi MM-nya itu malah tugasnya nge-clear minion, nggak usah ikutan war, biarkan si ESP yang jagain pas warnya ya, yang TB-in itu ESP-nya pas war itu. Jadi ESP yang durability ini kalau ada perebutan turtle yang kedua ataupun yang kedua lah kalau mid game itu, jadi pas ada keributan kayak gitu pasti selalu ada. Dan sedangkan MM-nya pasti itu farming. Jadi gitu ya untuk kalau kalian memakai hero durability pas sudah masuk mid game. Tetapi kalau kalian itu kayak memakainya Pakuito ataupun Benedetta yang memiliki skill blink tetapi nge-clear minion itu cepat, itu malah kebalikannya. Jadi kalau kalian menggunakan kayak Pakuito, Benedetta, kalian malah split push dulu baru join war. Dan untuk join warnya ini kalian itu incer core-nya, yaitu entah MM ataupun maginya cuy. Jadi gitu untuk cara mainnya kalau kalian itu memakai hero yang bertipe split push. Oke, aku lanjutin kalau sudah masuk late game cuy. Oke, di sini ada natanya, kita kejar cuy. Dan untuk ngungkapin nata kalian bisa menggunakan skill satunya ataupun dari skill 2-nya yang fase kedua. Tetapi fase keduanya ini tidak bisa dipencet kayak Aldos cuy. Ya kalian harus nempel terus untuk skill 2-nya si Uranus kalau mau ngungkapin si nata cuy. Ataupun yang lagi konsel kayak gitu bisa diungkapin cuy. Oke, aku lanjutin lagi ke job desk hero ESP kalau sudah masuk late game. Jadi kalau hero ESP kalau sudah masuk late game, yang harus diperhatikan itu adalah cara mainnya, yaitu intinya pemilihan yang di lock sama hero ESP. Jadi kalau sudah masuk late game, hero yang wajib di lock si hero ESP adalah core-nya. Contohnya itu kayak magi ataupun MM-nya. Jadi kalau sudah masuk late game, hero ESP itu harus ngincer MM ataupun maginya cuy. Dan jangan lupa kalian itu harus bisa nebe teman kalian. Intinya kalian nggak boleh takut mati cuy. Ya intinya kalian pokoknya temboknya, intinya itu kayak gitu aja.
Tetapi kalau kalian itu memakainya hero split push, ya kalian harus ngincer MM-nya saja cuy. Nggak usah nebe-nebe, tapi langsung incer MM-nya saja. Oke, ini ada lancenya. Oke, jadi gitu aja ya untuk penjelasan tentang job desk-nya hero ESP. Dan untuk build dan emblemnya ini tidak aku kasih tahu dulu, soalnya tadi ada perubahan pet note, dan untuk perubahannya ini lumayan gimana ya, pokoknya dibilang bagus ya emang bagus sih, soalnya Oracle ini sudah diganti cuy untuk segi atribut, dan pasifnya itu tetap. Jadi untuk buildnya kemungkinan untuk videoku yang selanjutnya aja untuk build dan emblemnya. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya aja cuy. Oke, ini aku clear minion dulu aja cuy. Gimana, mau bantu atas ya percuma kan, aku di kok bantu atas bantu bawah kan terlalu jauh itu, aku push aja cuy. Oke, ini aku push saja. Tetapi kalau kalian sudah memahami kayak job desk hero ESP ya, ini tidak menutup kemungkinan kalian itu akan tetap kalah, itu juga ada cuy. Kenapa? Karena di sini ini mainnya kan 5 versus 5. Sedangkan kalau kalian sudah paham lah untuk job desk kayak hero ESP, tetapi kalau tim kalian itu tidak paham, ya sama saja cuy. Ya intinya kalian saja yang paham, tapi 4 tim kalian itu nggak paham, ya percuma. Ya apalagi kalian itu hero TB. Dan sedangkan kalau kita menggunakan job desk ini ya ini menurut pengalamanku saja ya, malah disalahin terus cuy, gampang mati, alah lah pokoknya kayak gitulah. Padahal aku itu ngelindungin dia sampai mati-matian, intinya kayak gitu. Tetapi ya tetap aja disalahin, ya kayak gitulah. Oke, di sini ada natanya cuy. Nah, di sini susahnya ataupun kekurangan Uranus ini adalah minim stun ataupun tidak punya stun kan. Jadi untuk ngelindungin itu tidak bisa cuy kalau ngelawan hero kayak ngebling. Jadi kalau kayak ngelawan hero lancer itu ya usahakan MM-nya itu ya jangan kayak Ixia. Ya pokoknya MM-nya itu yang bisa bertahan diri sendiri lah. Ya contohnya kayak Melissa itu kan dari segi ultinya punya itu. Terus siapa lagi ya? Bruno itu kan ya memiliki damage terus skill blink kan. Jadi kalau teman kalian itu memakai Uranus, ya kalian jangan pick Ixia, Layla, ya pokoknya yang memiliki skill blink lah. Kalau teman kalian itu ngepicknya si Uranus cuy. Oke, dan ini oke nggak bisa end cuy. Oke, di sini ada natanya lagi. Ya pokoknya untuk Uranus ini enak banget kalau MM ataupun maginya itu memiliki skill kabur cuy. Untuk magi atau MM teman kita ya. Soalnya ya gitu, Uranus ini tidak memiliki stun cuy. Jadi ya cuma bisa nebe, ya untuk nebe gitu aja. Tetapi untuk ngecover ataupun untuk ngelindungin temennya itu agak sulit cuy. Nah, di sini aku tembakin Layla itu nggak kerasa cuy. Masa menit segini nggak ada item Layla, kan nggak mungkin kan. Oke, di sini ada natanya dikejar-kejar. Oke, nggak masalah cuy, apalagi di pet note sekarang itu Oracle ditambahin atribut physical defense-nya kan, jadi item intinya, jadi udah Oracle itu jadi item intinya. Sekarang item wajib yang harus dibeli pertama kali malah untuk sekarang kan, dulu tidak, tetapi tetap item intinya ataupun item core-nya, tetapi sekarang malah jadi item yang wajib dibeli untuk pertama kali cuy. Oke, dan di sini mungkin untuk kayak buku ataupun enchanted talisman itu mungkin akan kepakai lagi cuy, karena di sini kan Oracle-nya itu sudah memiliki physical dan magic defense kan. Jadi ya kayak buku-buku itu akan berguna lagi cuy. Oke, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Uranus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.